Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu kebenaran yang akan terungkap. Oke, Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The High Priestess. Kartu kedua. Di sini ada King of Swords. Kartu ketiga. Di sini kita punya Eight of Wands. Kartu keempat. Di sini ada Two of Calicus. Kartu kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Dan kartu yang keenam, di sini ada Eight of Calicus. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Queen of Wands. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Kebenaran yang akan terungkap. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini ada Queen of Wands. Nah, di sini tergambar ya bahwa akan ada sebuah kebenaran, sebuah peristiwa dan keadaan di mana membuat kamu mengerti dan bisa membuka mata, hati, dan pikiranmu kembali terbuka, kembali lebih jernih dan lebih positif daripada sebelumnya. Ya. Di sini tergambar ya bahwa kamu akan menjadi seseorang yang lebih memiliki semangat, memiliki empati, serta ingin terus bangkit dari keterpurukanmu dengan kemandirian, dengan berdiri tegak di atas kakimu sendiri. Kenapa? Karena baru-baru ini ada sebuah kebenaran yang terungkap memang sangat melukai hatimu. Karena ada pengkhianatan, ada penyelewengan yang terjadi di dalam hubungan asmaramu. Kamu mengetahui bahwa pasanganmu, bahwa orang yang kamu cintai menghadirkan orang ketiga, bermain hati di belakang kamu. Dan akhirnya kamu benar-benar ingin menyelesaikan ataupun mencari jalan terbaik pada hubungan ini. Dan benar saja, ketika itu pasanganmu mengakui bahwa dia lebih memilih orang lain, bahwa dia lebih memilih kekayaan, harta, jabatan yang lebih baik daripada kamu. Dan dari situlah kamu menerima apa keinginannya. Kamu relakan dia berbahagia bersama orang pilihannya. Dia berbahagia bersama orang lain. Tetapi ingat, itulah kasta tertinggi dari rasa cinta dan rasa sayang. Di saat kita merelakan pasangan, di saat kita relakan orang yang kita cintai berbahagia bersama orang lain, maka itulah peringkat tertinggi dari rasa cinta dan rasa sayang. Dan dengan begitu, kamu mulai mampu membuka mata, hati, dan pikiranmu. Ternyata selama ini kamu hanya dimanfaatkan. Ternyata selama ini dia hanya ingin bersenang-senang bersama dirimu. Makanya kamu relakan hubungan ini berakhir. Kamu relakan dia pergi bersama orang lain. Dan dengan begitu kamu mampu kembali menata kehidupanmu. Memperbaiki
apa yang telah hancur. Dan dengan kamu berempati, merelakan dia berbahagia, merelakan dia memilih orang lain, kamu mulai mendapatkan sebuah kelegaan, sebuah ketenangan karena kamu telah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Memang selama ini ada kejanggalan dalam hubungan ini, ya. Terlihat dia selalu matiin HP, terlihat dia selalu kadang bisa ditelepon, kadang nggak bisa. Asal ditanya, kamu dari mana? Alasannya beribu-ribu, banyak saja alasannya. Nah, dengan begitu, dengan terungkapnya semua ini, maka kamu mulai bisa mengurus dan menata dirimu sendiri. Dan terbukti, ya, kamu kembali bersemangat, kembali energik, hari-harimu kembali ceria. Ya, karena apa? Karena di sini kamu mungkin memiliki target nih. Ya, di saat nanti kamu berhasil, kamu sukses, kamu mampu menata kehidupanmu dan mampu menunjukkan bahwa kamu lebih baik daripada orang pilihannya. Bukan tidak mungkin suatu hari nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang lebih baik daripada dia, ataupun ya, nantinya dia akan menyesali bahwa orang yang dia pilih tidak lebih baik daripada kamu. Oke? Jadi itulah salah satu kebenaran yang akan terungkap di dalam kehidupanmu, di dalam hubungan asmaramu. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The High Priestess. Nah, jadi setelah kamu merelakan, berempati, mengikhlaskan pasanganmu pergi bersama orang lain, pergi berbahagia dengan orang pilihannya. Di saat itulah kamu gantungkan keluh kesahmu, ceritakan kesedihanmu kepada Sang Penciptamu. Lewat doa, lewat ibadah, lewat jalur langit. Dan setelah itu kamu dapatkan ketenangan di dalam jiwa dan pikiranmu. Makanya di sini tergambar ada ikatan spiritual antara kamu dan Sang Penciptamu yang menjadi semakin kuat. Sisi religiusmu menjadi semakin oke. Karena apa? Karena dengan ketenangan dan pemikiran yang kamu dapati setelah mendekatkan diri dengan Sang Penciptamu, maka kamu mulai bisa menata kehidupanmu dengan sangat baik. Menyusun langkah dan strategi ke depan untuk benar-benar bisa memajukan dan membahagiakan kehidupanmu kembali. Dan dengan begitu, bukan tidak mungkin ya, suatu hari nanti setelah kamu sukses, setelah kamu berhasil, dan kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang spesial, seseorang yang lebih baik daripada orang-orang yang mungkin dulunya pernah kamu temui. Dan itu bisa saja terjadi. Kita nggak tahu rahasia alam semesta. Makanya kamu selalu gantungkan harapan, gantungkan impianmu lewat jalur langit, lewat Sang Penciptamu. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini ada King of Swords. Nah, jadi akhirnya dengan peristiwa ini, dengan kebenaran yang terungkap, kamu menjadi semakin bijaksana, semakin siap untuk menghadapi setiap permasalahan apapun yang akan muncul di dalam kehidupanmu. Membuat kamu semakin matang dan dewasa di dalam memutuskan hal-hal penting, di dalam mengerjakan hal-hal penting di dalam kehidupanmu. Meskipun kamu sedang sendiri, meskipun kamu belum memiliki pendamping karena kamu baru-baru ini kehilangan orang yang kamu sayangi, ya. Bukan tidak mungkin nantinya, ya, dengan pemikiran yang positif, dengan sikap yang santun, auramu kan akan semakin terpancar, karismamu akan semakin indah di mata lawan jenis. Bukan tidak mungkin dari lingkungan-lingkungan kegiatanmu nanti kamu akan bertemu dengan seseorang yang mengagumi, yang menyukai caramu berkomunikasi, caramu memperlakukan orang lain. Nah, mungkin itulah nanti orang yang terbaik untuk dirimu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Eight of Wands. Nah, ini adalah perubahan yang baik yang datang dengan cepat ke dalam kehidupanmu.
Jadi tidak masalah kamu sendiri, tidak masalah kamu dikhianati, ya. Tetapi kamu mulai dapatkan banyak kemajuan dan peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Terbukti di sini pekerjaan, bisnis, usaha, dagangan kembali laris manis, kembali maju dan berkembang. Karena apa? Karena kamu memiliki konsentrasi untuk hal tersebut. Konsentrasimu tidak terpecah terhadap seseorang, terhadap membahagiakan orang yang tidak mencintaimu selama ini. Nah, jadi kamu benar-benar bisa menata, berfokus intens di dalam melakukan hal-hal yang terbaik pada kegiatan-kegiatanmu, pada kehidupanmu. Dan inilah mungkin salah satu faktor ya yang mendatangkan banyak perubahan, banyak peningkatan pada kegiatan-kegiatanmu. Dan ini adalah salah satu kunci sukses kamu di kemudian hari. Dan jika kamu sukses, jika kamu berhasil, ya, bukan tidak mungkin kamu akan bisa memikat hati lawan jenismu dengan sangat mudah. Dan bukan tidak mungkin, ya, dia, pasangan yang meninggalkanmu, akan menyesali pernah abaikan kamu. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Two of Calicus. Benar kan kata saya? Kartu ini adalah menggambarkan akan ada cinta baru. Akan ada cinta yang saling bersambut, akan ada saling menukarkan janji setia dan saling memahami. Dan sepertinya ini adalah bukti, ya, setelah kemajuanmu, setelah kesuksesanmu, setelah meningkatnya level di dalam kegiatan-kegiatanmu menjadi lebih baik. Dan di saat itulah ada seseorang yang benar-benar mengagumimu, benar-benar menyukaimu, dan benar-benar bisa menempatkanmu di tempat yang terbaik di hatinya. Ya, bisa jadi dari lingkungan kegiatanmu, bisa jadi dari lingkungan tempat tinggalmu, atau bisa siapa saja ya, bisa dari lingkungan manapun. Tetapi di sini jelas, dia terkoneksi, dia sangat mengagumi karena melihat aura dan karisma yang terpancar dari dalam dirimu selama ini. Setelah kesendirianmu, setelah kamu menata kehidupanmu, meningkatkan kualitas dirimu, aura dan karismamu semakin terpancar, semakin mempesona di matanya. Makanya di sini tergambar, dia akan segera mendekati kamu, dia akan segera mengungkapkan perasaannya, dan mungkin kamu juga akan menyukainya karena dia juga menarik baik perhatian dan juga pengertian. Oke, makanya di sini tergambar akan ada cinta baru, akan ada cinta yang saling bersambut antara kamu dan seseorang yang baru-baru ini dipertemukan dengan dirimu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Ten of Pentacles. Nah, jadi akan ada situasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan dan membahagiakan. Kenapa? Karena kebutuhanmu ya semakin terpenuhi. Kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi mampu kamu penuhi dengan sangat baik. Serta kamu telah memiliki seorang pendamping, seorang yang benar-benar mengagumimu, seorang yang benar-benar menyukai dan mencintaimu dengan tulus dan dengan ikhlas. Jadi dia menyukaimu, mencintaimu bukan karena kesuksesanmu, tetapi karena aura, karena kualitas di dalam dirimu, itulah yang dia sukai. Dan dengan begitu kehidupanmu akan semakin bahagia, semakin nyaman, dan sejahtera. Oke, kita lanjut lagi ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Eight of Calicus. Nah, jadi akan ada optimisme, akan ada kepercayaan diri untuk meninggalkan masa lalu, untuk melupakan luka lama yang pernah tertoreh terhadap hubungan asmaramu yang lalu, dan untuk melangkah menuju gerbang masa depan, menuju kebahagiaan dengan seseorang yang spesial yang baru-baru ini dihadirkan ke dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku, dan semoga dengan kebenaran yang terungkap ini, maka kamu akan menjadi semakin bijak, semakin dewasa, dan semakin matang di dalam menata dan memajukan setiap kegiatanmu.
Dan dengan begitu, kamu akan mampu menarik perhatian, memancarkan aura kepada lawan jenis yang ada di sekitarmu. Maka setelah ada seseorang yang spesial dikirimkan untuk dirimu, dan dengan begitu kebahagiaan dan rasa nyaman akan selalu hadir di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.